Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaluddin Agus. Pada kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan pengantar dasar matematika. Ada dua hal yang akan coba kita pahami bersama. Yang pertama adalah kita coba memahami tentang perbedaan tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Kemudian yang kedua, kita coba memahami tentang aturan ekuivalensi dan inferensi. Baik, kita menuju pada pembahasan yang pertama, apa sih perbedaan dari ketiga hal tersebut? Kita mulai dari tautologi. Jadi, tautologi itu adalah proposisi komposit yang selalu bernilai benar untuk semua kombinasi nilai kebenaran dari komponen-komponennya. Jadi, ketika kita memperoleh suatu kesimpulan benar semua, maka itu dikatakan sebagai tautologi. Sebagai contoh misalkan ini, P dan Q, maka P atau Q, ya, adalah suatu tautologi karena selalu bernilai benar. Nah, untuk membuktikannya kita bisa menggunakan bantuan tabel kebenaran. Kita punya P, kita punya Q, ya, kemudian P dan Q kita proses benar, benar, hasilnya adalah benar dan seterusnya. Kemudian P atau Q juga seterusnya. Kemudian kita implikasikan benar-benar hasilnya adalah benar, salah benar adalah benar, salah benar adalah benar, salah-salah adalah benar. Karena hasilnya semuanya adalah benar, maka ini dikatakan sebagai tautologi. Kemudian selanjutnya kontradiksi dan kontingensi. Jadi kalau kontradiksi itu adalah ketika kita menemukan proposisi yang selalu bernilai salah. Nah, contoh ya, contoh suatu proposisi yang selalu bernilai salah, misalkan kita punya proposisi P, kemudian kita punya proposisi ingkaran P, maka P dan ingkaran P pasti hasilnya adalah salah, karena tidak mungkin ada suatu pernyataan P benar ketika kita ingkari P tersebut, maka hasilnya pasti salah, bukan benar. Dengan demikian, pasti kesimpulannya adalah salah. Misalkan, ketika P-nya benar, maka ingkarannya adalah salah. Maka P dan ingkaran P pasti kesimpulannya adalah salah. Kita misalkan lagi, P-nya salah, maka ingkaran dari P itu sendiri adalah benar. Maka P dan ingkaran P itu hasilnya pasti salah. Inilah kontradiksi. Dan ini juga yang akan kita gunakan nantinya ketika kita menggunakan kontradiksi dalam proses pembuktian matematik, pembuktian teorema, lemma, dan lain sebagainya. Ketika kita menemukan suatu pernyataan yang saling berkontradiksi, maka kita bisa mengatakan bahwa teorema tersebut benar. Gitu. Kemudian kontingensi itu adalah proposisi yang bukan tautologi maupun kontradiksi. Artinya ketika hasil di sini itu tidak semuanya salah atau tidak semuanya benar. Jadi ada benar, ada salah. Itu namanya kontingensi. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua kita tentang aturan ekuivalensi dan inferensi. Jadi, aturan ekuivalensi itu merupakan dua proposisi A dan B dianggap ekuivalen atau dilambangkan dengan garis datar yang tiga ini, ya. A ini dibaca A ekuivalen B jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Artinya, baik ditinjau dari sisi kiri maupun ditinjau dari sisi kanan, ya. Dalam hal ini kita juga bisa menggunakan bimplikasi, ya, A jika dan hanya jika B. Sebagai contoh misalkan, ini kita coba buktikan dua pernyataan ini tanpa menggunakan tabel, tunjukkan bahwa ekuivalen. Jadi ini sebenarnya sifat De Morgan, ya. Ini adalah sifat De Morgan. Kemudian yang ini juga ini namanya sifat eksportasi atau importasi. Nah, untuk membuktikan ini sebenarnya simpel tanpa menggunakan tabel kebenaran. Kalau kita menggunakan tabel kebenaran, maka kita cukup mencari ini. Yang pertama, apakah sama hasilnya dengan ini? Ketika hasilnya sama, maka itu kita katakan ekuivalen. Nah, apabila kita diminta untuk tidak menggunakan tabel kebenaran, maka pembuktiannya cukup sederhana. Kita membuktikan bahwa ini benar, maka harus ini juga benar.
kita membuktikan juga misalkan ini salah, maka ini juga salah. Sama juga contoh kasus yang kedua. Proses penyelesaiannya kurang lebih seperti ini. Nah, jika ingkaran P atau Q, karena kan di soal ini seperti ini ya, ingkaran P atau Q bernilai benar ya. Jadi ini bernilai benar, maka P atau Q pasti salah. Kenapa? Karena kalau ini benar, maka ya ingkaran P atau Q pasti bernilai salah. Ya, pasti bernilai salah. Sehingga kalau ini salah, ya, kalau ini salah di dalam pembahasan kita sebelumnya bahwa P atau Q salah ketika P dan Q-nya salah, ya. Jadi kalau selain P dan Q-nya salah itu tidak salah kalau untuk atau, ya. Maka ketika P atau Q-nya bernilai salah, maka P dan Q-nya juga harus salah. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ingkaran P dan ingkaran Q pasti benar karena tadi P dan Q-nya salah. Kalau kita ingkari berarti P dan Q-nya adalah benar. Dengan demikian ingkaran P dan ingkaran Q pasti juga benar. Ya, ini ini tabel kebenaran dari konjungsi. Suatu pernyataan dikatakan benar ketika kedua-duanya benar, ya. Benar-benar, maka benar. Untuk kasus yang kedua, saya serahkan kepada Anda sebagai latihan. Selanjutnya kita masuk pada aturan ekuivalensi. Ini aturan-aturan yang harus Anda pahami, harus Anda ingat, karena nantinya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan ekuivalensi, Anda harus merujuk aturan-aturan ini. Yang pertama adalah aturan komutatif. Ya, P dan Q itu ekuivalen dengan Q dan P. Jadi tinggal dibalik saja. Kemudian P atau Q juga ekuivalen dengan Q atau P. Itu namanya sifat komutatif, ini sama saja dengan sifat-sifat pada bilangan. Kemudian selanjutnya asosiatif, ya. Asosiatif P atau Q ya dalam kurung, kemudian atau R itu ekuivalen sama saja. Jadi kurungnya mau pindahkan ke sebelah kiri atau sebelah kanan, itu sama saja hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah sifat distributif, ya. Kemudian ini sifat idempoten, ya. Ketika kita punya pernyataan P dan P, maka itu ekuivalen dengan P. P atau P pasti ekuivalen dengan P. Ini ingkaran ganda, artinya ingkaran yang kemudian kita ingkari kembali. Misalkan salah, seperti kasus yang tadi, ya. Kasus yang tadi misalkan ingkaran P atau Q. Ketika kita ingkari kembali, ingkarannya langsung hilang, sisa P atau Q, gitu. Nah, jadi ingkaran kalau kita ingkari lagi, maka hasilnya adalah bukan ingkaran atau ingkaran P itu ekuivalen dengan P. Kemudian selanjutnya adalah identitas. Ketika P dan false atau salah, maka ekuivalen dengan salah. Ya, jadi ketika kita punya pernyataan P, kemudian kita konjungsi dengan false atau salah, maka hasilnya pasti salah. Karena kenapa? Karena dalam konjungsi itu bernilai benar ketika kedua-duanya benar. Selanjutnya ini P dan benar, maka hasilnya adalah P. Kenapa? Karena ketika P-nya benar, maka otomatis hasilnya juga benar. Ketika P-nya salah, maka konjungsinya juga salah dan seterusnya. Berbeda dengan atau disjungsi, ya. P atau salah, maka hasilnya adalah P. Kemudian P atau benar, maka hasilnya adalah atau ekuivalen, ya, ekuivalen dengan benar. Kemudian sifat selanjutnya atau aturan ekuivalensi selanjutnya adalah komplement, ya. P dan ingkaran P itu ini namanya kontradiksi, pasti ekuivalen dengan salah. Artinya hasilnya adalah salah semua, false semua. Kemudian P atau ingkaran P itu ekuivalen dengan benar atau true. Kemudian
sifat selanjutnya adalah De Morgan. Ada dua sifat De Morgan. Lingkaran P atau Q itu ekuivalen dengan lingkaran P dan lingkaran Q. Kemudian lingkaran P dan Q itu ekuivalen dengan lingkaran P atau lingkaran Q. Kemudian selanjutnya adalah kontrapositif atau biasa juga disebut transitif. Nah, ini juga sering kita gunakan dalam pembuktian ke depan ya. Artinya untuk membuktikan sesuatu, misalkan kita punya pernyataan, kita punya proposisi P maka Q, maka kita boleh membuktikan dengan cara kita mengingkari Q sehingga kita memperoleh lingkaran P ya. Karena memang P dan Q itu ekuivalen dengan lingkaran Q, maka lingkaran P. Kemudian selanjutnya adalah implikasi material. P maka Q itu ekuivalen dengan lingkaran P atau Q. Kalau misalkan kita temukan misalkan seperti ini. Lingkaran P maka Q, maka ekuivalennya adalah kita merujuk pada sifat yang ini, ya. Coba lihat. Ketika lingkaran P-nya diingkari lagi, maka otomatis di sini sudah tidak mengandung lagi lingkaran. Jadi sisa P atau Q, ya. Kemudian selanjutnya adalah keekuivalenan material, ya. Ini adalah biimplikasi dan seterusnya. Anda coba pahami semuanya sehingga ketika menyelesaikan atau menunjukkan bahwa suatu ekuivalensi itu benar, Anda tinggal merujuk pada aturan ini. Sebagai contoh misalkan, saya kasih dua contoh nanti penjelasannya, nanti 3, 4, 5 itu akan menjadi tugas Anda sama dengan kasus yang pertama tadi. Ya. Contoh yang pertama adalah lingkaran P maka Q, kita ingin buktikan apakah dia ekuivalen dengan P dan lingkaran Q. Sebenarnya clue yang bisa Anda dapatkan ketika Anda memahami aturan ekuivalen, maka ketika ada ya pernyataan awalnya adalah menggunakan P maka Q, maka sifat yang akan digunakan pasti salah satunya adalah implikasi material, ya. Kemudian yang kedua, untuk kasus yang kedua, Anda lihat ada lingkaran Q maka P, ya. Ada lingkaran Q maka P, maka sifat yang akan digunakan pasti diawali oleh De Morgan, karena tadi kita punya lingkaran P maka Q, ya, dan lingkaran P atau Q. Itu adalah sifat De Morgan. Oke, coba kita buktikan kebenarannya dengan menggunakan aturan ekuivalensi untuk kasus yang pertama dan kedua. Nah, ini kita punya pernyataan lingkaran P maka Q, apakah ekuivalen? Jadi ini masih tanda tanya dulu, apakah ya? Apakah ekuivalen dengan P dan lingkaran Q? Ini soalnya kemudian kita coba tunjukkan dari kiri ke kanan. Jadi ini kita turunkan dari kiri ke kanan sehingga dengan menggunakan sifat-sifat atau aturan-aturan yang ada. Pertama adalah lingkaran P maka Q ekuivalen, ya, ekuivalen dengan lingkaran P atau Q. Kenapa demikian? Karena kita punya sifat implikasi material tadi, ya, implikasi material yang mana P maka Q itu, ya, jadi yang ini yang di dalam kurung itu P maka Q itu ekuivalen dengan lingkaran P atau Q. Oke, maka sifat yang digunakan adalah implikasi material. Kemudian sampai di sini kita belum menemukan yang ini, tetapi sudah ada gambaran. Ketika kita menemukan lingkaran yang di dalamnya juga ada disjungsi, maka aturan yang sangat relevan untuk kita gunakan adalah aturan De Morgan. Yang mana tadi kita sudah punya aturan De Morgan itu misalkan untuk disjungsi ya, lingkaran P ya atau Q itu ekuivalen ya dengan lingkaran P dan lingkaran Q. Nah, inilah yang kemudian kita gunakan pada kasus ini ya. Oke. Berarti karena ini adalah lingkaran P, maka ketika kita menggunakan sifat De Morgan, maka ini kan
P. Di sini menjadi ingkaran P. Ketika ingkaran P kita ingkari lagi menjadi P. Kita menggunakan sifat yang implikasi ganda tadi, ya. Ketika ingkaran diingkari, maka hasilnya adalah bukan ingkaran lagi, ya. Seperti ini. Kasusnya berarti ingkaran P, kemudian kita ingkari, hasilnya adalah P. Kemudian yang ini ingkaran Q. Ya. Dengan demikian kita sudah membuktikan dengan menggunakan aturan inferensi bahwa kedua pernyataan tersebut adalah ekuivalen. Kemudian untuk kasus yang kedua. Ya, saya sudah jelaskan di awal bahwa Anda harus bisa membuktikan bahwa dari sisi kiri sama hasilnya dengan sisi kanan. Berarti Anda mulai dari sisi kiri sampai pada sisi kanan dengan menggunakan aturan-aturan ekuivalensi di setiap stepnya. Oke, sekarang kita mulai dari sisi kiri. Ingkaran Q dan P, ya. Kemudian kita menggunakan aturan De Morgan, aturan yang kedua, ya. Ini kalau ini menggunakan atau, berarti kalau aturan yang kedua dari De Morgan itu adalah P dan Q, ya. Itu ekuivalen dengan ingkaran P atau ingkaran Q, ya. Nah, sifat inilah yang kita gunakan di sini. Maka kita memperoleh bahwa hasil ingkaran Q itu ingkaran Q dan P itu ekuivalen dengan ingkaran Q atau ingkaran P. Kemudian kita menggunakan sifat komutatif. Kenapa? Karena di sini implikasinya itu bukan Q ke P, tetapi P ke Q. Maka kita butuhkan nantinya itu adalah bukan Q atau P, tetapi P atau Q. Nah, setelah sifat ini kita peroleh, ekuivalensi ini kita peroleh, kita lanjutkan lagi dengan sifat komutatif tadi, bahwa P atau Q sama saja dengan Q atau P. Berarti sifat ini juga kita bisa gunakan, ya, bahwa ingkaran Q atau ingkaran P ekuivalen dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Ini namanya sifat komutatif. Kemudian dari sifat ini kan kita punya implikasi lagi. Implikasi tadi apa? P maka Q, ya, kan boleh kita tinjau dari kiri maupun boleh kita tinjau dari kanan. Karena ini namanya biimplikasi, ya. Bukan implikasi, tetapi biimplikasi. Boleh ditinjau dari kiri, boleh ditinjau dari kanan. Nah, dengan demikian ketika tadi kan kita punya aturan bahwa ketika P maka Q, ya, P maka Q itu ekuivalen dengan, ya, dengan ingkaran P atau, ya, ingkaran P atau Q. Artinya kalau kita tinjau ini dari kiri ke kanan juga boleh, ya. Kemudian dari kanan ke kiri juga boleh. Nah, untuk yang ini berarti kita menggunakan implikasi material tetapi dari kanan ke kiri. Yang mana ingkaran P atau ingkaran Q itu ekuivalen dengan, nah, P-nya kemudian kita ingkari karena di sini lihat di sini bukan ingkaran, sementara di sini adalah ingkaran. Berarti ketika di sini ingkaran, pasti hasilnya adalah bukan ingkaran. Ketika di sini bukan ingkaran, hasilnya juga di sini adalah bukan ingkaran. Ketika hasilnya di sini ingkaran, maka di sini juga harus ingkaran. Dengan demikian, ingkaran P kita ingkari, hasilnya adalah P, kemudian yang ini langsung diturunkan, ya. Sehingga kita peroleh P maka ingkaran Q. Dengan demikian, pernyataan ini atau proposisi ini kita bisa katakan ekuivalen dengan menggunakan aturan-aturan yang ada. Ya, sebagai latihannya Anda mengerjakan nomor 3, 4, 5. Selanjutnya kita masuk pada aturan inferensi. Nah, ini aturan-aturan yang harus Anda pahami untuk inferensi. Kalau tadi itu adalah ekuivalensi, ini inferensi. Jadi kalau inferensi itu kita punya premis-premis, kemudian kita menyimpulkan premis-premis tersebut. Jadi ada namanya simplikasi atau boleh
dinotasikan S atau SIM ya. Ini P dan Q, maka konklusinya adalah P. Ini namanya simplikasi. Kemudian penambahan atau addition ya, P. Ketika P boleh kita tambah ya. Boleh kita tambah. Kita punya premis P, boleh kita tambah dengan premis yang lain dengan menggunakan penghubung atau. Jadi P atau Q. Apa saja di sini pernyataannya. Ketika kita menggunakan atau. Kemudian konjungsi, kita punya premis P dan Q, maka konklusinya P dan Q. Kemudian silogisme disjungsi, kita punya premis P atau Q, kemudian ingkaran P, maka konklusinya pasti Q. Oke? Kemudian modus ponen, P maka Q untuk premis pertama, kemudian kita punya premis kedua adalah P, maka konklusinya pasti Q. Sama juga dengan modus tolen, kemudian silogisme hipotesis, P maka Q, Q maka R. Maka kesimpulannya adalah P maka R. Kemudian absorpsi, ini P maka Q, itu konklusinya adalah P maka Q, P, dan Q. Ya. Kemudian dilema konstruktif dan dilema destruktif. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang aturan inferensi, perhatikan contoh berikut. Ini kita coba buktikan kesahan argumen ini. Nantinya setelah Anda pahami ini, kita pada pertemuan berikutnya kita akan membahas ada suatu argumen atau ada suatu masalah, kemudian kita coba langkah pertama kita coba simbolisasi dulu, kemudian kita buktikan pernyataan tersebut dengan menggunakan aturan inferensi. Nah, untuk kasus hari ini kita hanya menggunakan simbol saja dulu ya. Oke, misalkan kita punya premis pertama. Jadi ini namanya premis. Premis pertama adalah P atau Q maka S. Premis kedua, ingkaran R maka S maka T. Premis ketiga, P maka R. Yang keempat, ya, ingkaran R. Kesimpulannya adalah Q maka T. Jadi kita bawa sampai di sini. Dari 1, 2, 3, 4, kemudian kita bawa ke sini. Arahnya nanti hasil akhirnya adalah ini. Nah, prosedur yang bisa kita gunakan adalah kita mengingat aturan-aturan tadi. Ya. Kita kombinasikan 1, 2, 3, 4 ini, kita memilih dua premis, ya, dua premis, kemudian kita menarik kesimpulannya. Jadi, nah, untuk kasus ini kita bisa lihat 1, 2 ada tidak aturan-aturan yang bisa digunakan? Ini tidak ada. Kemudian 1, 3 misalkan. Oke, ini juga tidak ada. 1, 4 ini juga tidak ada. Yang ada itu adalah yang ada kemungkinannya adalah 3 dan 4. Sifat apa yang digunakan? Ya. 3 dan 4 itu adalah modus tolen. Selain 3 dan 4 ada juga 2 dan 4 ya. Yang mana namanya modus ponen. Yang tadi ya, ketika P maka Q, ini premis pertama, kemudian premis kedua misalkan P maka konklusinya adalah Q. Nah, sama juga kasus untuk 2 dan 4. Ketika ini, ya, ketika 2 ini dan 4, maka konklusinya adalah S maka T. Seperti ini. Jadi urutannya itu boleh saja kita mulai dari modus tolen yang ini, boleh juga kita mulai dari modus ponen ini. Jadi terserah saja. Intinya kita menggunakan aturan inferensi untuk menyelesaikannya step by step. Nah, selanjutnya tadi kita menggunakan modus tolen, ya, yang ini. Berarti hubungan antara, kalau tadi 2 dan 4, sekarang 3 dan 4. Kita punya pernyataan tadi untuk modus tolen, P maka Q, ya. Kemudian kita punya premis lagi adalah ingkaran P, ya. Gitu ya. Sorry, ingkaran Q.
maka konklusinya pasti adalah lingkaran P. Gitu. Oke. Nah, ini sudah ada 5, 6. Selanjutnya, kita bisa mengkombinasikan yang sudah kita peroleh ini, 5 dengan 6 ini dengan yang ada di atasnya. Sifat-sifat apa yang bisa kita gunakan? Oh, ternyata pas bagian yang ke-7 kita bisa menggunakan disjungsi silogisme. Kita perhatikan 1 dan 6. P atau Q maka S, kemudian yang ke-6 adalah lingkaran P. Nah, dengan menggunakan aturan inferensi disjungsi silogisme, maka kesimpulannya adalah Q maka S. Kemudian kita menggunakan lagi 1 sampai 7. Ya, 1 sampai 7 apa yang bisa kita lakukan? Ya, aturan mana yang bisa kita gunakan dari kombinasi 1 sampai 7 ini? Ternyata kita bisa melihat untuk yang poin 7 dan 5. Jadi, ini yang dicontohkan di sini selalu berurut dari kecil dan besar, ya, kecil besar. Yang ini besar kecil. Jadi urutannya itu tidak mempengaruhi. Jadi penomoran itu hanya dilakukan sebagai penanda saja, kategorisasi saja, ya. Jadi bukan sifat-sifat atau aturan-aturan inferensi itu digunakan sesuai dengan urutannya, tidak. Boleh saja ditukar urutannya besar ke kecil atau kecil ke besar. Sebagai contoh misalkan ini, ya. Ini 7 dan 5. Artinya kita lihat premis ke-7. Q maka S, yang kelima S maka T. Ini kan menggunakan sifat silogisme. P maka Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, sama juga ini, ya. Q maka S, karena kan yang ingin kita buktikan adalah ini, ya. Jadi, Q maka S maka T, maka kesimpulannya adalah Q maka T. Dengan demikian, argumen tersebut bisa kita katakan sah, ya, karena kita sudah membuktikan step by step-nya dengan menggunakan aturan inferensi. Nah, ini ada 2 contoh yang harus Anda buktikan. Mulai dari ini. Jadi ini premis 1, premis 2, kemudian ini premis 3-nya. Kemudian yang Anda akan cari ini. Anda buktikan sampai di sini dengan menggunakan aturan-aturan pada inferensi. Kemudian yang kedua juga sama. Anda punya premis 1, premis 2, premis 3, kemudian Anda buktikan yang ini. Jadi, langkah awal yang harus Anda lakukan adalah bagaimana cara mengkombinasikan 1, 2, 3 ini, kemudian Anda menerapkan aturan inferensi, sehingga bisa mengantarkan Anda pada konklusi yang diharapkan bahwa memang betul pernyataan ini, atau premis-premis ini, atau keabsahan argumen ini adalah sah. Gitu. Saya kira untuk pembahasan kita kali ini cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.